Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Kita bertemu kembali di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kita melanjutkan dari pembahasan yang kemarin. Namun sebelumnya kita melanjutkan ke pembahasan lebih jauh. Untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin, kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu, memohon ampun kepada Allah, memohon diberikan pencerahan kepada pikiran kita, otak kita, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mulai ke pembahasan yang selanjutnya. Kemarin ada Nabi Muhammad, kejujuran Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan kejujurannya kemarin, dengan sifat-sifat kejujuran Nabi Muhammad, sehingga bisa sukses dalam dunia pendidikan, dalam dunia perdagangannya juga sama. Nabi Muhammad dimodalkan dengan kejujuran itu, sehingga membuktikan bahwa umatnya banyak, pengikutnya banyak, terus mendapatkan gelar Al-Amin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang penyayang, sangat menyayangi keluarga, sahabat, dan umatnya. Sampai kepada kita, Nabi Muhammad begitu sayangnya. Kenapa? Apa buktinya Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada kita? Padahal kita jauh, tidak mengenal beliau secara langsung bertatapan. Tapi Nabi Muhammad sangat sayang kepada kita, sayang kepada umatnya, sehingga beliau ketika akan meninggalnya, ketika akan wafatnya, yang disebut, kita juga disebut ummati, ummati, umatku, umatku, kata Nabi. Itu saking sayangnya kepada kita, bagaimana keadaan umatku nanti di hari akhir. Jadi Nabi Muhammad sudah memikirkan kita bagaimana nanti dengan keadaan zaman yang sudah sekarang yang sudah tua ini zamannya. Takutnya tidak bisa bertauhid kepada Allah. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Nah, ada contoh dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Di sini bisa kita lihat di halaman 6. Saat hari raya Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW bertemu seseorang anak yang sedang menangis. Anak tersebut ketika Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad menemukan anak yang sedang nangis di pinggir jalan. Ketika Nabi tanya, "Hai nak, kamu kenapa?" Ketika ditanya, anak itu ternyata mengingat kepada ayahnya karena itu adalah anak yatim. Jadi anak yatim piatu yang mengingat kepada orang tuanya. Sedangkan anak itu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ya. Makanya dengan kasih sayang Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad, dibawalah anak tersebut. Yuk ikut dengan saya, kalau kata kita, kata Nabi itu, yuk ikut, dan diajak oleh Nabi, bahkan ditawari, maukah aku jadi pengganti ayahmu, maukah kamu manggil aku ayah? Dan sehingga itulah jadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Diangkat, diurus oleh Nabi Muhammad, dikasih baju baru ya, ketika Idul Fitri berbaur dengan temannya yang sama merayakan Idul Fitri. Ya. Sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad SAW, kita patut meneladani
kisah kasih sayangnya Nabi Muhammad seperti yang telah dikisahkan dalam buku ini, yaitu menyayangi sesama manusia, menyayangi anak yatim. Apalagi anak yatim harus kita sayangi karena balasannya sangat luar biasa. Ya, kita sebagai umat Islam harus saling menyayangi. Apalagi ketika di keluarga, jangan sampai diceritakan ada kakak beradik itu hanya berantem aja. Yang pusingnya siapa? Orang tuanya, bundanya, atau ayahnya. Nah, kita nggak pernah merasakan seperti itu. Nanti ketika nanti kita besar, kita akan merasakan, oh betapa luar biasanya, betapa butuhnya kasih sayang dari saudara-saudara kita. Itu ya, anak-anak yang soleh dan soleha, mulai dari hari ini kita belajar untuk selalu mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita. Sepenuh hati kasih sayang kita berikan kepada mereka. Karena ketika kita memberikan kasih sayang kepada seseorang atau kepada orang lain, maka balasannya akan dapat juga kasih sayang yang sama, bahkan lebih daripada itu. Seperti Bapak memberikan makanan kepada anak yatim. Contohnya Bapak berikan ke anak yatim. Itu balasannya bukan hanya dari anak yatim, tapi yang pertama, karena keikhlasan kita, Allah akan membalas beberapa kali lipat apa yang setelah kita sodakohkan. Makanya sebagai umat Islam, kita yang berperilaku kasih sayang, mempunyai kasih sayang yang tulus, itu suka ada sodakoh. Afdalul utama, yang paling utama, yang paling afdal sodakoh emang kepada keluarga, pada ayah bunda, sodakohnya itu yang paling utama. Terus hari yang baik, hari yang sangat baik gitu. Bukan di hari yang lain nggak baik, tapi hari yang sangat baik ketika kita bersodakoh, memberikan kasih sayang, itu di hari Jumat. Ya, hari Jumat itu banyak sunat-sunat yang harus kita lakukan. Karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Jadi di sana sangat luar biasa amalan-amalan yang harus kita jalankan. Dan ganjarannya juga luar biasa ya. Baik, itulah sedikit kilas pembelajaran di PI pertemuan sekarang, yaitu sifat kasih sayang. Dan Bapak minta untuk tugasnya di kasih sayang tersebut kalian bisa membuatkan video bagaimana cara kalian menyayangi orang lain, melakukan kasih sayang, berperilaku penyayang. Bagaimana? Coba kalian buat videonya, tunjukkan di video tersebut bahwa kalian sudah berperilaku kasih sayang kepada sesama umat Islam atau sesama muslim atau sesama saudara. Ya, mau ke siapa saja kalian berperilakunya, itu bisa divideokan sama kalian. Untuk tugasnya itu nanti bisa dikirim ke WA Bapak, langsung boleh dijapri ya. Pelajarannya sampai di sini, mudah-mudahan kalian paham apa dari penerapan sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang telah dicontohkan beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya sehingga kita nanti bertemu nanti di akhirat di yaumil jaza dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.